Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan juga tetap semangat dalam belajar matematika. Baiklah, pada pertemuan video pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinannya dan sifat-sifat determinan pada matriks. Baiklah, kita lanjutkan ke materinya. Nah, jenis-jenis nilai determinan. Jenis-jenis nilai determinan ini yang pertama ada matriks singular, lalu yang kedua ada matriks non-singular. Apa itu matriks singular? Jadi untuk matriks singular ini adalah matriks yang nilai determinannya adalah 0. Nah, perlu diingatlah, nilai determinannya ini adalah 0. Dan untuk matriks yang non-singular itu adalah matriks yang nilai determinannya itu tidak 0. Jadi bisa berupa negatif atau juga bilangan positif. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Nah, di sini Bapak akan mengasih kalian contoh. Misal, diketahui matriks A itu sama dengan 6, 9, 2, dan 3. Dan matriks B-nya adalah 1, negatif 2, 4, 1, 2, 5, 4, 0, 3. Nah, tentukan jenis dari matriks A dan matriks B. Nah, sekarang kita ke pembahasannya. Nah, kita penyelesaian. Kita hitung dulu untuk determinan pada matriks A. Masih ingat untuk cara mendeterminankan pada matriks A? Ya, yaitu dengan cara diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Nah, diagonal utamanya yang mana? Diagonal utamanya adalah 6 dikalikan dengan 3. Ini adalah diagonal utama, kita kurangkan dengan diagonal samping. Diagonal sampingnya adalah 9, kita kalikan dengan 2. Ini adalah diagonal samping, seperti itu ya. Jadi didapat 6 dikalikan 3 sama dengan 18, dan juga 9 dikalikan 2 sama dengan 18. Kita kurangkan diagonal utama dan diagonal samping, menghasilkan 18 dikurang 18 sama dengan 0. Nah, karena determinan pada matriks A ini sama dengan 0, maka bisa kita sebut untuk matriks A ini adalah matriks singular. Sampai sini dapat dipahami ya? Ya, kita lanjutkan pada matriks B. Nah, yang tadi kita sudah tahu untuk determinan pada matriks A yang berordo 2 kali 2. Sekarang kita lanjut untuk mendeterminankan matriks B yang berordo 3 kali 3. Nah, untuk mendeterminankan matriks B, masih ingat tentang cara mendeterminankan matriks B? Yaitu dengan cara diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Yaitu dengan cara aturan Saurus kita tambahkan di kolom pertama di kanan pada matriksnya, dan juga kolom kedua di kanan pada matriksnya. Ini agar apa? Ini agar memudahkan kita dalam mencari diagonal utama atau menghitung diagonal utama dan juga diagonal sampingnya. Nah, karena ini sudah terlihat, jadi bisa kita hitung saja. 1 dikalikan 2 dikalikan 3 ditambah dengan negatif 2 dikalikan 5 dikalikan 4 ditambah dengan 4 dikalikan 1 dikalikan 0. Lalu kita kurangkan dengan diagonal samping. Diagonal sampingnya yang mana? Yaitu 4 dikalikan 2 dikalikan 4 ditambah dengan 1 dikalikan 5 dikalikan 0. Lalu ditambah dengan negatif 2 dikalikan 1 dan dikalikan 3. Didapat hasilnya adalah 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 6. Negatif 5 dikalikan negatif 2 dikalikan 5 dikalikan 4 sama dengan negatif 40. Lalu 4 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Kita kurangkan dengan diagonal sampingnya. 4 dikalikan 2 dikalikan 4 sama dengan 32. Ditambah dengan 1 dikalikan 5 dikalikan 0 sama dengan 0. Dan terakhir, ditambah dengan negatif 2 dikalikan 1 dan dikalikan 3 sama dengan negatif 6. Dapat hasil adalah negatif 36. Dikurang dengan 26 adalah negatif 62. Nah, karena ini menghasilkan tidak 0, maka untuk pada matriks B, ini adalah matriks non-singular. Sampai sini dapat dipahami ya, bedanya matriks singular dan juga matriks non-singular. Oke, baik. Kita lanjutkan ke sifat-sifat determinan matriks. Nah, untuk sifat-sifat determinan matriks itu di sini ada 4. Untuk sifat yang pertama adalah determinan pada matriks A itu sama dengan determinan pada matriks transpos A. Lalu yang kedua adalah determinan K dikalikan dengan A itu sama dengan K pangkat 2 dikalikan dengan determinan pada matriks A
untuk matriks A ini yang berordo 2 dikalikan 2. Lalu untuk determinan K dikalikan A itu sama dengan K pangkat 3 dikalikan dengan determinan pada matriks A untuk matriks A yang berordo 3 kalikan 3. Lalu yang ketiga, sifat yang ketiga, determinan matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan determinan pada matriks A dikalikan dengan determinan pada matriks B. Dapat dipahami ya? Lalu yang keempat, determinan matriks A yang pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan N. Oke, baiklah. Kita langsung lihat saja, kita simak baik-baik untuk pembuktian pada sifat-sifat determinan matriks. Nah, kita lanjut ke pembuktian sifat-sifat matriks. Nah, kita untuk membuktikan sifat-sifat pada matriks, kita nih harus tahu dulu apakah nilai dari ruas kirinya itu sama dengan nilai ruas kanan. Apabila nilai ruas kirinya itu sama dengan ruas kanan, maka bisa kita sebut terbukti bahwa sifat-sifat matriks itu bernilai seperti itu. Kita masuki untuk sifat yang pertama, ada determinan pada matriks A itu sama dengan determinan pada matriks transpos A. Oke. Nah, di sini sudah ada contoh soal, bisa kalian simak untuk contoh soalnya. Nah, diketahui matriks A itu bernilai 2, 4, 0, dan negatif 1. Nah, sekarang kita cari untuk determinan pada matriks A. Kita akan membuktikan apakah determinan pada matriks A itu sama dengan determinan pada matriks transpos A. Kita cari dulu untuk ruas kirinya, yaitu determinan matriks A. Ya, dengan menggunakan rumus determinan, masih ingat, yaitu dengan cara diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Jadi untuk diagonal utamanya adalah 2 dan negatif 1. 2 dikalikan dengan negatif 1, kita kurangkan dengan 4 dikalikan dengan 0. Jadi dapat hasilnya adalah negatif 2 dikurang 0 sama dengan negatif 2. Sampai sini dapat dipahami ya? Oke, kita lanjut ke matriks transpos A. Nah, masih ingat tentang apa itu matriks transpos? Jadi untuk matriks transpos ini adalah itu dengan cara mengubah baris menjadi kolom. Nah, sekarang kita lihat pada di matriks A. Nah, kolomnya yang mana? Kolomnya itu adalah 2 dan 0. Itu adalah kolom pertama. Lalu untuk kolom yang kedua adalah 4 dan negatif 1. Itu untuk kolom kedua. Sekarang barisnya yang mana? Baris pertama yaitu adalah 2 dan 4. Dan untuk baris yang kedua itu adalah 0 dan negatif 1. Seperti itu. Mudah dapat dipahami ya? Karena untuk matriks transpos ini adalah baris menjadi kolom, maka kita lihat di sini adalah kolom pertamanya tadi adalah 2 dan 0. Maka untuk kolom pertama ini menjadi baris pertama, yaitu 2 dan 0 kita taruh di sini. Lalu untuk kolom keduanya adalah 4 dan negatif 1. Kita ubah menjadi baris kedua, berarti menjadi di sini, itu 4 dan negatif 1. Sampai sini dapat dipahami lah. Jadi untuk matriks transpos A adalah 2, 0, 4, dan negatif 1. Oke, kita langsung lanjut untuk mencari determinan pada matriks transpos A. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan rumus determinan, yaitu adalah diagonal utama kita kurangkan dengan diagonal samping. Diagonal utamanya adalah 2 dan negatif 1, kita kalikan, kita kurangkan dengan diagonal sampingnya adalah 0 dikalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikurang 0 sama dengan negatif 2. Sampai sini dapat dipahami ya? Nah, karena determinan pada matriks A ini bernilai negatif 2, dan nilai dari determinan pada matriks transpos A ini bernilai negatif 2, maka bisa kita sebut untuk sifat yang pertama dari sifat-sifat matriks itu terbukti. Sampai sini dapat dipahami ya? Oke, kita lanjut ke matriks selanjutnya, yaitu nah ini determinan K dikalikan dengan matriks A itu sama dengan K pangkat 2 dikalikan determinan pada matriks A untuk matriks A yang berordo 2 kali 2. Lalu untuk yang kedua ada determinan pada matriks. Determinan pada K dikali matriks A itu sama dengan K pangkat 3 dikalikan dengan determinan pada matriks A untuk A yang berordo 3 kali 3. Oke, baik. Nah, di sini sudah ada contoh soal.
Diketahui matriks A itu sama dengan 3, 4, 0, dan negatif 1. Buktikan bahwa determinan K dikalikan dengan matriks A itu sama dengan K pangkat 2 dikalikan determinan pada matriks A untuk K sama dengan 3. Nah, untuk K di sini itu adalah perkalian skalar, di mana untuk K di sini itu bilangan yang akan menunjukkan perkalian skalar. Di sini K-nya adalah 3. Nah, sekarang kita beralih ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu, karena kita ini adalah ingin membuktikan determinan K dikalikan A dikalikan matriks A itu sama dengan K kuadrat atau K pangkat 2 dikalikan determinan pada matriks A. Kita cari dulu nilai pada KA-nya nih, atau 3 dikalikan pada matriks A. Kita lihat 3 dikalikan matriks A, 3, 4, 0, dan negatif 1 sama dengan 3 dikalikan 3 sama dengan 9, 3 dikalikan 0 sama dengan 0, 3 dikalikan 4 sama dengan 12, 3 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 3. Sampai sini dapat dipahami ya untuk perkalian ini. Oke, kita lanjut untuk mencari determinan KA, yaitu determinan 3A. Maka didapat adalah determinannya untuk mencari rumus determinan, yaitu diagonal utama. Bapak tekankan lagi, itu diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Diagonal utamanya adalah 9 dikalikan dengan negatif 3 dikurang dengan diagonal sampingnya adalah 12 dikalikan dengan 0. Didapat hasilnya adalah untuk determinan 3A itu sama dengan negatif 27 dikurang 0. Determinan 3A itu sama dengan negatif 27. Sampai sini dapat dipahami ya. Baiklah, untuk ruas yang di kiri sudah kita dapatkan, yaitu adalah negatif 27. Sekarang kita ingin membuktikan untuk ruas yang kanan, yaitu K pangkat 2 dikalikan determinan pada matriks A. Itu akan menghasilkan apa? Nah, baiklah, kita lihat di sini. Kita lihat K-nya ini sama dengan 3, maka 3 pangkat 2, karena ini adalah matriks yang berorder 2 kali 2, maka 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Lalu kita cari dulu determinan pada matriks A. Determinan pada matriks A yaitu 3, 4, 0, dan negatif 1. Kita cari determinannya, yaitu diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Diagonal utamanya adalah 3 dikalikan dengan negatif 1, kita kurangkan dengan 4 dikalikan dengan 0. Dapat hasilnya adalah negatif 3 dikurang dengan 0. Maka hasilnya adalah 9 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 27. Ternyata untuk determinan 3A itu sama dengan K pangkat 2 dikalikan determinan pada matriks A. Jadi bisa kita sebut untuk sifat yang kedua ini adalah terbukti karena ruas kiri sama dengan nilai ruas kanannya. Sampai sini dapat dipahami ya. Nah, silakan kalian kerjakan, silakan kalian coba latihan untuk membuktikan determinan KA sama dengan K pangkat 3 dikalikan determinan pada matriks A untuk matriks A yang berorder 3 kali 3. Silakan kalian kerjakan ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas untuk sifat yang ketiga dan keempat. Sifat ketiga dan keempatnya adalah determinan matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan determinan pada matriks A dikalikan dengan determinan pada matriks B. Lalu untuk sifat yang keempat, determinan matriks A yang dipangkatkan dengan N itu sama dengan determinan A dalam kurung yang dipangkatkan dengan N. Nah, misal ada soal, misal A sama dengan 2, 4, 2, dan 9, dan B-nya adalah 4, 5, negatif 2, 6. Nah, sekarang coba kalian buktikan sendiri untuk sifat 3 dan 4. Apakah ruas kiri dan ruas kanan ini benar sama? Untuk N-nya sendiri untuk memudahkan membuktikan sifat yang keempat itu kita pakai untuk N-nya itu sama dengan 2. Nah, silahkan kalian kerjakan sendiri di rumah. Kalian coba apakah benar untuk nilai sifat ke-3 dan 4 itu untuk membuktikan sifat 3 dan 4. Ya, baiklah. Nah,
Mungkin itu saja untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar matematika karena matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.